Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA kelas 9. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Tapi sebelumnya, jangan lupa berikan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Berjumpa kembali bersama saya, Arista Indriawati, pada pembelajaran IPA kelas 9. Materi pembelajaran kali ini adalah sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran pada pembahasan materi kali ini antara lain adalah diharapkan kita dapat menyebutkan organ-organ reproduksi pada manusia. Yang kedua, dapat mendeskripsikan organ reproduksi pada manusia. Yang ketiga, menyebutkan fungsi masing-masing organ reproduksi pada manusia. Yang keempat, menjelaskan proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Yang kelima, dapat menyebutkan macam-macam gangguan pada sistem reproduksi. Reproduksi manusia. Reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Reproduksi bertujuan untuk meneruskan keturunannya atau melestarikan jenisnya. Reproduksi dapat berlangsung jika kita memiliki organ reproduksi. Organ reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi pada wanita dan organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita dapat berupa sepasang ovarium, oviduk, uterus, vagina, dan organ kelamin bagian luar. Berikut ini adalah deskripsi dari organ reproduksi wanita. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium adalah organ reproduksi pada wanita yang berfungsi memproduksi ovum atau sel telur dan mensekresi hormon estrogen dan progesteron. Istilah lain dari ovarium adalah indung telur, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Yang kedua adalah oviduct atau tuba fallopiae. Oviduct adalah organ reproduksi yang berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Oviduct merupakan tempat terjadinya pembuahan, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Yang ketiga adalah uterus atau rahim. Uterus adalah tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Yang keempat adalah vagina. Vagina adalah tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluarnya bayi pada proses kelahiran. Seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ini adalah vagina. Kemudian untuk yang terakhir adalah organ kelamin luar yang terdiri atas klitoris, vulva, lubang saluran kencing, dan lubang vagina. Selanjutnya adalah organ reproduksi pada pria.
Organ reproduksi pada pria dapat dilihat pada gambar berikut ini. Organ reproduksi pada pria tersusun atas sepasang testis kanan dan kiri, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar koper, kelenjar prostat, kelenjar vesicula seminalis, dan penis. Deskripsi dari organ reproduksi pria. Yang pertama adalah testis. Testis berjumlah sepasang, berfungsi sebagai alat penghasil sperma dan hormon testosteron. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis dan regulasi temperatur. Yang ketiga adalah vas deferens, merupakan saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan uretra dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Yang keempat adalah epididymis, adalah saluran berkelok-kelok, berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Yang kelima adalah vesicula seminalis atau kantong sperma, sebagai penampung sperma dari testis. Yang keenam adalah kelenjar prostat, sebagai penghasil cairan basah dan berwarna putih untuk melindungi sperma. Yang ketujuh adalah penis, berfungsi sebagai alat senggama, saluran pengeluaran sperma, dan urin. Selanjutnya adalah proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Spermatogonium membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer akan membelah secara meiosis menghasilkan spermatosit sekunder yang berjumlah 2 buah. Satu spermatosit sekunder akan membelah menghasilkan 2 spermatid. Sehingga satu spermatosit primer akan menghasilkan 4 spermatid. Spermatid mengalami pematangan sehingga menjadi spermatozoa. Proses pembentukan ovum atau oogenesis. Oogonium akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama. Oosit sekunder akan membelah secara meiosis menghasilkan satu ootit yang berkembang menjadi ovum dan satu badan polar. Sedangkan badan polar pertama juga akan membelah secara meiosis menjadi 2 badan polar. Sehingga satu oosit primer akan menghasilkan satu ootit yang berkembang menjadi ovum dan 3 badan polar. Pembahasan selanjutnya adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama adalah
HIV dan AIDS. Yang kedua adalah kanker prostat. Yang ketiga adalah gonorrhea. Yang keempat adalah sipilis. Yang kelima, herpes genitalis. Yang keenam, kista. Yang ketujuh, kanker leher rahim. Yang kedelapan, klamidiasis. Yang kesembilan, kutil kelamin. 10, trichomoniasis. 11, epididymitis. 12, candidiasis vagina atau keputihan. Yang ke-13 adalah impotensi. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas pada nomor 1 hingga nomor 8. Yang pertama adalah HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus ini adalah penyebab AIDS, di mana dia bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan atau perlindungan tubuh. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kumpulan beberapa gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Bagaimanakah virus HIV bekerja? Tubuh kita mempunyai sel darah putih yang melindunginya dari serangan berbagai penyakit, seperti diare atau batuk. Tetapi virus HIV menyerang dan membunuh sel darah putih, sehingga tubuh kita tidak bisa melawan penyakit-penyakit yang masuk. Cara penularan HIV. Yang pertama adalah lewat cairan darah, yaitu melalui transfusi darah, pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan dipakai bersama-sama, pemakaian alat suntik yang menembus kulit yang tidak steril dan dipakai bersama-sama. Kemudian penularan melalui ibu yang positif HIV kepada anaknya. Yang ketiga adalah melalui hubungan seksual dengan penderita pembawa AIDS. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk, bersalaman atau bersentuhan, pelukan atau ciuman, menggunakan peralatan makan minum bersama, tinggal serumah, atau menggunakan jamban yang sama. Kegiatan ini ternyata tidak menyebabkan HIV itu menular. Penyakit pada sistem reproduksi manusia yang kedua adalah kanker prostat. Kanker prostat merupakan penyakit akibat sel-sel kelenjar prostat berubah menjadi sel ganas yang menyebabkan prostat membesar, keras, dan berbenjol-benjol. Gejalanya adalah 1. Mempunyai masalah saat buang air kecil. Jumlah urin yang berkurang, adanya darah di dalam air mani, mengalami pembengkakan pada kaki, rasa tidak nyaman di sekitar daerah pinggul, dan nyeri pada tulang. Penyakit yang ketiga adalah kencing nanah atau gonorrhea. Penyakit ini merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, menyerang bagian dalam dubur, serviks atau leher rahim, uretra atau saluran kencing dan sperma, mata, dan tenggorokan. Paling sering menular melalui hubungan seks pada penderita. Bisa menular pada bayi yang lahir dari ibu penderita. Yang keempat adalah sipilis atau raja singa. Penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Tanda-tandanya adalah terjadi luka pada alat kelamin, rektum, lidah, dan bibir. Pembengkakan getah bening pada bagian paha.
bercak-bercak di sekitar atau di seluruh tubuh. Tulang dan sendi terasa nyeri, ruam pada tubuh, khususnya tangan dan telapak kaki. Yang kelima adalah herpes simplex genitalis. Herpes simplex genitalis merupakan gangguan pada bagian luar kelamin, berupa gelembung-gelembung berisi cairan diakibatkan karena infeksi herpes simplex virus atau HSV2. Gejalanya dapat berupa demam dan menimbulkan sensasi perih bila tersentuh. Yang keenam adalah kista. Gejala-gejala kista adalah benjolan atau tumor berisi cairan yang umumnya berbentuk seperti buah bertangkai. Cairan kental berupa air, darah, dan nanah terdapat pada ovarium dan dinding endometrium. Selanjutnya adalah kanker leher rahim. Ciri-cirinya menyerang leher rahim, disebabkan oleh virus human papilloma virus atau HPV. Gejala penyakit kanker serviks antara lain adalah pendarahan tidak normal, keputihan parah, nyeri panggul, nyeri saat buang air kecil atau merasa sakit, pendarahan saat tidak menstruasi setelah hubungan seksual. Sedangkan yang terakhir adalah chlamydiasis. Ciri-cirinya disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Timbul peradangan pada alat reproduksi. Gejalanya pada wanita antara lain adalah keputihan yang sangat bau, kemudian rasa terbakar ketika buang air kecil, sakit saat sedang berhubungan seksual. Bila infeksi sudah menyebar, maka penderita akan merasa mual, demam, atau merasa sakit pada perut bagian bawah. Demikian pembahasan materi sistem reproduksi pada manusia. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.